banyak kesamaan di kita sebenarnya. Iya, banyak sama. Al-Qur'annya juga sama, hadis-hadisnya juga sama. Hanya mungkin masalah pemahaman, masalah penafsiran yang beda-beda. Maka dari itu terkait penafsiran ini, terkait pemahaman ini senantiasa tidak perlu menjadikan kita bersih tegang atau saling menghakimi atau saling menuduh. Wah ini tidak benar, wah itu tidak. Wah, selagi kita sama-sama insyaallah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu berarti kita sama-sama mengaku bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar ya Bu, Pak? Iya. Ya, sebenarnya banyak hikmah sekali, banyak hikmahnya ya tentang adanya berbagai macam perbedaan dalam memahami satu ayat Al-Qur'an, berbagai macam ya ketidaksamaan dalam memahami suatu hadis. Kita anggap saja sebagai pembelajaran ya atau pendidikan bagi kita untuk semakin bersikap lebih dewasa, lebih arif, lebih bijak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah itu memberikan ya atau memberikan mendatangkan hikmah kepada siapapun orang yang ia kehendaki, dan barang siapa yang diberi hikmah ya, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang pertama tadi itu yu'ti, karena fa'ilnya adalah Allah yang memberi hikmah. Nah, yang kedua tuh waman yu'ta, karena di sini mabni majhul ya. Ya, kalau Bapak dan Ibu belajar namanya nahwu shorof ya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Itu barang siapa yang diberi. Nah, kalau di dalam konteks bahasa Indonesia itu ada istilah kalimat aktif, ada kalimat pasif. Yang pertama tadi kalimat aktif karena Allah memberi hikmah, dan yang kedua siapapun orang yang diberi pintu hikmah faqad utiya khairan katsira, maka sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak. Nah, demikian. Jadi Bapak dan Ibu, tadi pesan pertama apa Bu? Bersyukur. Ya, bersyukur karena kita berdiri di sini, duduk di sini, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan tanpa disuruh pun, istilahnya tanpa disuruh pun kita itu hatinya tergerak untuk bangun, kemudian niat sahur, kemudian bebersih ya, bersuci, datang ke masjid, ibadah kepada Allah. Coba kita pikir, itu karena apa? Ya, karena kita sadar bahwa kita itu niat beribadah kepada Allah, karena itu suatu kebutuhan spiritual dan mengharap ridha Allah, dan itu salah satu faktornya adalah juga karena doa orang tua kita ya, doa orang tua kita yang semoga dan juga guru-guru kita ini jangan dilupakan ya, guru-guru yang mengajarkan kita baik sedikit atau banyak ya, yang mengenalkan ibadah, bagaimana tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.